atas nama M. Rosevi Kuswan dari Divisi OST. Dewan Juri yang terhormat, inilah adalah M. Rosevi Kuswan, Divisi OST. Dipersilakan. Instagram mana? YouTube. Oh iya. Tutupan lagi. Al-Mukarram Bapak-Bapak Ustadz Dewan Juri, Al-Mukarram Bapak Ibu Panitia Lomba Dakwah PNM, serta insan-insan PNM yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibrahim ayat ke-7. Wahai sahabat-sahabatku insan PNM yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Maka jikalau kita bersyukur, kata Allah, wala in syakartum la azidannakum, Allah akan tambahkan kenikmatan itu, Allah akan tambahkan kebahagiaan itu. Tetapi wala in kafartum, jikalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, mari kita sama-sama mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, as-syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Yakini, pahami di dalam hati ini bahwa semua yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tetapi yang mengizinkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memahami semua yang datang ini datangnya dari Allah, kita tidak mudah gelisah, tidak mudah kecewa. Karena apa? Karena kita paham semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini pasti yang terbaik. Betul tidak? Betul. Keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, semua yang terbaik. Maka tugas kita adalah meyakini bahwa semua ini adalah karunia dari Allah. Ketika kita mendapat sebuah nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan bagi Allah. Ini karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Lalu yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Bagaimana caranya? Perbanyak mengucap kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah. Ketika kita mendapat sesuatu kebahagiaan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan ketika kita mendapat sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan, yang keluar dari lisan kita apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena kita percaya di balik sesuatu yang mungkin tidak baik akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, Pak. Bersyukur itu karena kita percaya ada sesuatu yang baik di balik sesuatu yang tidak baik. Pandemi COVID-19 mungkin tidak baik bagi kita, tetapi bagi hamba-hambanya yang bersyukur selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik. Mungkin kebanyakan dari kita sering mengeluh, sering mengucap kata apa? Gitu ya. Benar, Pak? Dikasih kerjaan,
dikasih kerjaan sama Pak Kadif, oh digaji segini, ya kita ganti menjadi kalimat apa? Alhamdulillah. Kenapa Pak? Karena pekerjaan kita saat ini bisa jadi impian pekerjaan orang-orang di luar sana. Maka dari itu bersyukurlah bekerja di PNM. Bapak pulang ke rumah lihat istri, ucapan apa Pak? Alhamdulillah. Walaupun mungkin istrinya belum mandi Pak ya, belum masak juga mungkin Pak ya, karena suatu pekerjaan yang lain, tetap ucapan apa Pak? Alhamdulillah. Tapi sambil dibisikin ke istrinya Pak ya, "Ma, yang benar aja mah, rugi dong." Alhamdulillah, usaha kita, bisnis kita, mungkin omsetnya sedang menurun, tetap ucapan apa? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ada nggak? Nggak ada ya? Sama satu doang ya? Hah? Oh, ada ibu-ibu kalau di rumah lihat suami ucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Walaupun mungkin suaminya sering pulang telat, pulang larut malam Bu ya, tetap ucapkan Alhamdulillah. Tapi sambil dibisikin balik ke bapaknya Bu ya, "Pak, uang bulanannya ditambah ya Pak, peka dong." Dikambek ya sama ibunya ya. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, orang yang selalu mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-hari ini, Allah bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sampai di akhir, yaitu asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Gunakan semua nikmat yang kita dapatkan saat ini untuk semua hal yang Allah sukai. Untuk semua hal yang Allah sukai. Hari ini kita masih diberi umur, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita bermaksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita pending-pending baca Quran? Lakukan. Tinggalkan kemaksiatan. Sholat kita perbaiki. Baca Al-Quran kita perbagusi. Puasa kita jalani. Maka tadi Pak, kita sholat asar berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemarin kita sholat tarawih, tadarus baca Quran. Semua ini bagian dari apa Pak? Asyukur bil amal. Syukur dengan amal perbuatan baik kita Pak. Maka kalau sudah begini Pak, Allah Akbar, bahagia hidup kita Pak. Bahagia hidup kita. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai suatu kebahagiaan, terlepas apakah dia termasuk orang sukses atau belum sukses. Karena syukur tidak mensyaratkan seseorang untuk sukses. Sebab kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya tidak bisa dihitung oleh manusia. Manusia tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-13. Allah bertanya kepada manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya boleh ikutin? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang berkali-kali setelah ayat berikutnya dalam surat yang sama, surat Ar-Rahman. Tentu bukan tanpa maksud. Allah bertanya kepada manusia berkali-kali. Allah menantang kepada manusia untuk bersikap jujur dalam membaca dan menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Apakah manusia bisa menghitung? Tidak bisa. Tidak bisa menghitung. Bagaimana kita bisa bernafas, menghirup udara secara gratis, kita bisa melihat, mendengar, makan enak. Sungguh besar dan sungguh banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita kufur. Lalu sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menghadap ke Ilahi Rabbi. Maka dari itu, janganlah tunggu bahagia baru kamu bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Itu. Semoga sedikit dakwah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar mungkin kita sedikit berbincang Mas Rosevi Kuswan. Ya? Resopi. Ini asli dari mana nih? Kalau Kuswannya Sunda, Resopinya dari mana nih? Kuswannya sih pertemuan ibu bapak namanya. Oh subhanallah, berarti indah banget nih, nama akhirnya adalah pertemuan di mana orang tuanya Mas Kuswan adalah dari gabungan nama orang tua ya, ibu dan ayah ya. Oke. Mas Kuswan dari divisi OST. Sudah berapa lama gabung di PNM? Saya sudah lama Pak di OST, dari bulan November 2023. Oh 23 ya. Sebelumnya sebelum di PNM di mana sebelumnya? Sebelumnya saya di Jakarta Barat Pak, di peternakan ayam. Oke. Tapi sekarang gabung di pembiayaan mikro. Apa kaitannya ya di peternakan ayam sama dengan pembiayaan mikro nih? Mungkin saya tanya sedikit ya. Apa? Ada kaitannya? Kalau saya di bidang IT-nya Pak. Oke, IT. Oh baik, berarti sama di perusahaan ayam pun dengan PNM sebagai lembaga pembiayaan mikro ternyata adalah orang-orang IT sangat diperlukan untuk membantu tentunya memudahkan proses bisnis bagi teman-teman yang ada di lapangan. Mungkin tadi cerita tentang bersyukur bahwa mungkin ada, saya juga pernah mendengarkan salah satu riwayat mengatakan, kata Allah, kalau kalian atau manusia ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan, maka kalian tidak bisa pernah menghitungnya, karena apabila tinta menjadi tulisannya dan mungkin ranting-ranting menjadi penanya, maka tidak akan pernah habis dan tidak pernah bisa menghitung begitu besarnya nikmat Allah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan tadi tausiah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Mas Kuswan bisa bermanfaat, dan tentunya Dewan Juri yang terhormat ini menjadi catatan. Cikal bakal ustadz-ustadz ataupun khotib nggak usah nyari dari luar, tetapi pada saat ada mungkin ustadz yang gara-gara telat datangnya, mungkin ini bisa menjadi ba'dal untuk khotib apabila ada sholat Jum'ah yang dilakukan di sini. Setuju ya Dewan Juri ya? Terima kasih sekali lagi. Semoga ini menjadi salah satu cikal bakal ustadz yang hadir di dalam kegiatan Robana Ramadan bareng Insan PNM. Terima kasih. Dipersilakan bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, luar biasa ini untuk hari kedua. Ternyata ya dagdikduknya tambah kenceng dibandingkan hari pertama. Kalau kemarin flat aja di ujung baru kita mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang